kali ini saya Putri Nugraha dengan NIM 210366162 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Biosopsi ion logam kadmium menggunakan biosorben dari biji buah durian. Proposal saya ini dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu limbah industri. Industri di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secara signifikan, terutama dalam bidang makanan dan minuman. Seiring dengan pertumbuhan ini menyebabkan banyak permasalahan serius, salah satunya diakibatkan oleh logam kadmium. Pencemaran logam berat ini disebabkan oleh limbah industri dari aktivitas manusia. Kemudian ada limbah pertanian. Limbah pertanian yang bisa digunakan sebagai biosorben yaitu limbah yang memiliki selulosa yang tinggi seperti biji durian tersebut. Biji durian ini bisa menjadi biosorben dan logam kadmium bisa menjadi biosorbat pada proses biosopsi. Biosopsi sendiri yaitu proses di mana bahan biologis dan alami mampu menyerap logam berat dari air limbah. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Dalam proposal saya terdapat dua identifikasi masalah. Yang pertama yaitu limbah logam berbahaya seperti kadmium termasuk logam berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, keberadaan limbah biji durian yang belum banyak dimanfaatkan dengan baik sebagai biosorben. Batasan masalah yang terdapat pada proposal saya adalah yang pertama, biosorben yang digunakan adalah biji buah durian. Yang kedua, ion logam yang akan diserap yaitu ion logam kadmium. Yang ketiga, membandingkan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan biji buah lain sebagai biosorben untuk logam kadmium. Yang keempat, analisa gugus fungsi pada biji durian menggunakan FTIR. Yang kelima, parameter yang akan diuji yaitu variasi pH, variasi konsentrasi ladatan, dan variasi waktu kontak. Yang keenam, kapasitas serapan dari biji durian terhadap penyerapan logam kadmium dianalisa dengan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Adapun rumusan masalah pada proposal saya adalah yang pertama, bagaimana keadaan optimum penyerapan logam kadmium terhadap variasi pengaruh pH, konsentrasi larutan, dan waktu kontak. Yang kedua, berapa kapasitas penyerapan dari biji durian sebagai biosorben untuk logam kadmium. Tujuan dari proposal saya adalah yang pertama, menentukan keadaan optimum dari masing-masing parameter yang digunakan untuk penyerapan logam kadmium. Yang kedua, menentukan nilai kapasitas dari biji durian terhadap biosorben untuk logam kadmium. Manfaat penelitian dari proposal ini adalah yang pertama, memberikan informasi mengenai pemanfaatan dan pengolahan limbah biji durian yang dijadikan sebagai biosorben dalam penyerapan ion kadmium. Yang kedua, dapat mengatasi masalah pencemaran limbah logam berat kadmium. Yang ketiga, dapat menambah nilai manfaat dari biji buah durian tersebut. Yang keempat, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, biosopsi. Biosopsi merupakan suatu teknik pengolahan limbah di mana menggunakan bahan alami atau biologis menjadi biosorbennya dalam mengikat logam berat. Yang kedua, biosopsi ini juga merupakan metode yang tepat dalam penghilangan kontaminasi terhadap ion logam berat yang efektif dan efisien. Menurut Samin 2018, biosopsi dikenal dengan istilah bioremoval. Bioremoval ini merupakan proses pengumpulan bahan penyebab polusi atau polutan dalam perairan oleh material biologi, tetapi material biologi tersebut dapat memulihkan kembali polutan tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi biosopsi yaitu yang pertama adalah suhu, yang kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga sifat biosorben, yang keempat rasio luas permukaan terhadap volume, dan yang terakhir konsentrasi biomasa. Selanjutnya yaitu logam kadmium. Logam berat adalah sekumpulan komponen logam dengan ketebalan lebih dari 5 gram per cm kubik. Pada tingkatan tertentu menjadi berbahaya bagi makhluk hidup. Logam berat ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah logam berat esensial. Logam berat esensial merupakan logam yang keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme hidup. Sedangkan yang kedua yaitu logam berat non-esensial. Logam berat non-esensial merupakan logam yang keberadaannya dalam tubuh belum diketahui manfaatnya. Logam kadmium memiliki karakterisasi berwarna putih keperakan. Logam ini merupakan salah satu logam berat yang mengandung zat toksisitas yang tinggi. Logam kadmium ini juga bersifat karsinogen.
di mana mengganggu fungsi paru-paru, kerusakan hati, ginjal, mematikan sel sperma, mengganggu sistem reproduksi, dan mengganggu jantung. Selanjutnya yaitu buah durian. Buah durian berasal dari hutan Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk tajam sehingga menyerupai duri. Umumnya, kulit dan biji durian menjadi limbah yang hanya sebagian kecil dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan malahan sebagian besar hanya dibuang begitu saja. Biji durian mengandung 3 komponen, yaitu holoselulosa sebanyak 26,4%, selulosa sebanyak 60,5%, dan hemiselulosa mengandung 13,1%. Kandungan selulosa inilah yang menjadikan biji durian dapat menjadi biosorben untuk logam berat. Selanjutnya yaitu FTIR. FTIR adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu senyawa berdasarkan gugus fungsinya. FTIR ini juga memiliki manfaat untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks. FTIR ini sampel yang diidentifikasi oleh FTIR ini dapat berupa larutan, bubuk, cairan, pasta, serat, film, dan gas. Prinsip kerja dari spektroskopi inframerah ialah sampel dipindai dengan cahaya inframerah melewati sampel dan ditangkap oleh detektor. Hasil pemindaian diproses oleh komputer dan menampilkan spektrum pada sampel. Selanjutnya yaitu spektrofotometer serapan atom atau SSA. Spektrometri merupakan metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Spektroskopi serapan atom didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral, dan sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau ultraviolet. Metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Berikutnya adalah komponen SSA. Yang pertama sumber radiasi, yang kedua sistem pengatoman, yang ketiga monokromator, yang keempat fotodetektor, dan kelima readout. Sedangkan prinsip dari SSA ini adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Cara kerja SSA ini adalah berdasarkan atas penguapan larutan sampel. Kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Alat-alat dan bahan-bahan pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu pembuatan reagen. Pada pembuatan larutan induk kadmium 1000 ppm ditimbang sebanyak 1,377 gram CdNO3 2 kali 4H2O, dilarutkan menggunakan aqueous dalam gelas kimia 250 ml. Kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 500 ml dan tambahkan aqueous sampai tanda batas. Kemudian homogenkan. Kemudian pengenceran larutan kadmium 50, 100, 150, 200, dan 250 ppm dengan memipet 2,5, 5, 7,5, 10, dan 12,5 ml larutan induk. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan aqueous sampai tanda batas. Yang kedua yaitu preparasi sampel. Biji buah durian dibersihkan dari pengotor. Biji durian dikupas dan diambil bagian dalamnya, kemudian dipotong dengan ukuran yang kecil-kecil, kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Kemudian diblender sampai menjadi serbuk. Lalu diayak dengan ayakan berukuran 125 mikrometer. Dan jadilah serbuk biji durian. Yang ketiga, ekstraksi selulosa biji durian. Yang pertama ada tahap dewaxing. Sebanyak 15 gram serbuk biji durian ditambahkan dengan 180 ml etanol toluena dengan perbandingan 1:2. Kemudian disoklat pada suhu 85 derajat Celcius selama 4 jam. Residu yang dihasilkan dikeringkan dengan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian ditimbang dan serbuk biji durian bebas dari pengotor. Kemudian tahap delignifikasi. Serbuk biji durian yang bebas pengotor ditambahkan larutan NaOH 4% dengan perbandingan 1:10. Kemudian dipanaskan pada suhu 85 derajat Celcius selama 2 jam, didiamkan 24 jam.
Disaring dan dicuci residu dengan Aquades hingga pH netral. Residu yang dihasilkan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian ditimbang. Serbuk biji durian bebas dari lignin dan hemiselulosa. Selanjutnya yaitu tahap bleaching. Serbuk biji durian bebas lignin dan hemiselulosa ditambahkan larutan H2O2 10% dengan perbandingan 1:10. Dipanaskan menggunakan hot plate pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam, disaring dan dicuci residu dengan Aquades hingga pH netral. Residu yang dihasilkan di oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian ekstrak selulosa biji durian dikarakterisasi dengan FTIR. Berikutnya yaitu uji iodin. Di dalam tabung reaksi dimasukkan ekstrak selulosa biji durian sebanyak 0,1 gram. Dikocok ditambahkan 1 ml reaksi iodium. Amati perubahan warna. Apabila terjadi perubahan warna coklat menunjukkan reaksi positif selulosa. Yang kelima yaitu perlakuan penelitian. Yang pertama, pengaruh pH. Sebanyak 25 ml larutan CD 50 ppm diatur pH-nya menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing dikontakkan dengan 0,1 gram biosorben selulosa biji durian, diseker selama 60 menit dengan kecepatan 150 rpm, disaring untuk mengambil fitratnya, lalu diukur dengan SSA, maka didapatkan pH optimum. Kemudian pengaruh konsentrasi larutan. Sebanyak 25 larutan CD2+ pada pH optimum, diatur konsentrasinya menjadi 50, 100, 150, 200, dan 250 ppm. Masing-masing dikontakkan dengan 0,1 gram biosorben selulosa biji durian. Diseker selama 60 menit dengan kecepatan 150 rpm. Disaring untuk mengambil fitratnya, lalu ukur dengan SSA, maka didapatkan konsentrasi optimum. Kemudian yaitu pengaruh waktu kontak. Sebanyak 0,1 gram biosorben selulosa biji durian dikontakkan dengan 25 ml larutan CD2+ dengan konsentrasi dan pH yang optimum. Diaduk menggunakan shaker kecepatan 150 rpm dengan variasi waktu kontak yaitu 40, 60, dan 75 menit. Disaring untuk mengambil fitratnya lalu diukur dengan SSA. Maka waktu kontak optimum telah didapatkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.